Baik, kita yang akan mengisi pertama kali adalah Ibu Sunaria, ya, aplikasi SAC Indahnya Ramadan. Baik, silakan, Bu Sunaria, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Ya, terdengar dengan baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Haitan, yang saya hormati Pak Haitan Rahman beserta tim. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Duta Rumah Belajar dan sahabat Rumah Belajar dimanapun berada. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di room virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti harapan Pak Haitan tadi, jangan lupa kita harus tetap hati-hati bahwa virus masih ada dan terus ada. Jadi jangan lupa protokol kesehatannya untuk selalu kita terapkan. Apalagi di Kalimantan Utara, per 7 Agustus kemarin merupakan peringkat kedua setelah Yogyakarta dengan kasus terbanyak setiap harinya. Oh begitu? Luar biasa, iya. Jadi kita stay at home aja Pak ya gitu ya. Ya, betul. Oke, baik, mohon maaf, mohon izin. Perkenalkan saya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun sekilas, perkenalkan saya atas nama Sunaria, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam dengan background pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya dari Kalimantan Utara. Saya merupakan sahabat Rumah Belajar dari tahun 2019 dan 2020. Termasuk finalis juga. Jadi beruntung sekali saya diberikan kesempatan pada sore hari ini, mulai dari beberapa tahapan kemarin diundang untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan menghasilkan paparan hasil karya pada hari ini juga. Mohon izin untuk Pak Haitan dan rekan-rekan semua untuk saya share screen. Silakan Bu, silakan Bu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sekilas memaparkan tentang hasil karya yang telah saya buat melalui Smart App Creator ini. Judul yang saya angkat yaitu Bulan Ramadan yang Indah. Adapun formulir 1 yaitu tentang rencana pengembangan aplikasi, itu saya mulai dari setelah pelatihan, yaitu tanggal 27 Juni. Nama pengembang yaitu jelas saya sendiri, Sunaria. Nama aplikasinya Indahnya Ramadan. Judulnya sebenarnya adalah Bulan Ramadan yang Indah. Tapi karena efektivitas dan efisiensi judul untuk aplikasi itu tidak boleh terlalu banyak, jadi saya ambil saja tengahnya yaitu Indahnya Ramadan. Aplikasi ini merupakan versi pertama yang saya buat, yaitu mendeskripsikan tentang pembelajaran dan pengetahuan yang akan saya berikan kepada peserta didik jenjang SD tentang indahnya bulan Ramadan. Yang mana di dalam materi ini, para peserta didik dapat mengetahui kegiatan apa saja sih yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan dan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jelas segala sesuatu itu pasti ada ketentuannya dan ketentuan itulah yang harus kita laksanakan. Nah, melalui aplikasi ini saya buat dengan tujuan untuk menambah wawasan peserta didik jenjang SD pada khususnya dan umumnya juga pada masyarakat lain karena untuk pengetahuan pendidikan agama Islam khusus di bidang indahnya Ramadan tentang berpuasa dan amalan-amalan yang dilakukan, saya kira ini bukan sedih saja yang perlu diberi pengetahuan dan wawasan, tapi ini juga bisa berlaku kepada masyarakat umum pada tentunya. Dan selain itu juga memotivasi kepada peserta didik untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalan-amalan yang di bulan Ramadan itu pasti memiliki nilai-nilai pahala yang sungguh luar biasa. Setelah mengetahui pengetahuan tersebut, maka di akhir sesi yaitu mengajak untuk peserta didik dapat mengamalkan hikmah puasa Ramadan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di bagian manfaat, tentunya ini merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang dapat mengaksesnya. Karena tujuan sasaran saya di sini adalah peserta didik jenjang SD, tepatnya di kelas 5.
Adapun perangkat lunak pendukung lain yang saya gunakan, yang pertama memang intinya adalah SAC, yang kedua itu MindMaster, yang ketiga Microsoft PowerPoint. Seperti yang digunakan oleh Pak Mustafa kalau tidak salah kemarin, ya saya juga kurang lebih seperti itu pendekatan jadi saya ke PowerPoint-nya dulu, baru ke insert hotspot pakai SAC, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada Photoshop juga saya gunakan untuk menghilangkan atau memodif yang lain-lain. Selanjutnya background musik juga saya ambil, dan ada beberapa aset gambar yang saya ambil dari Prefix, dan terakhir adalah perekam suara di Android. Jadi di dalam aplikasi ini saya memasukkan audio narator yang mana itu merupakan suara saya sendiri dengan maksud untuk menarasikan apa yang ada di halaman tersebut. Jadi di dalam aplikasi ini, bagi saya tidak memindahkan buku teks pelajaran ke dalam aplikasi, bukan seperti itu. Jadi saya hanya mengambil poin-poin penting apa yang ada di materi tersebut, selanjutnya saya narasikan menggunakan suara saya sendiri. Untuk file site map-nya dan layoutnya itu ada di link nanti. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke MindMaster. Oke, MindMaster. Nah, di sini ada berapa 7 ya, kurang lebih Bapak Ibu. Mungkin di sini terlalu kecil. Tapi poin yang terbesar yang memiliki beranak saya bilang di sini ada di bagian pendahuluan dan di bagian ayo belajar. Nah, di sini pendahuluan yang mana isinya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran. Artinya di dalam pendahuluan ini apa sih peserta didik harus mengetahui apa sih yang akan dia dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Seperti itu kurang lebihnya. Dan selanjutnya ini agak susah karena di bawahnya nih tertutup dengan stop sharing saya. Jadi selanjutnya untuk ayo belajar. Ayo belajar di situ ada 3 hal pada intinya, yaitu ketentuan puasa Ramadan. Iya. Selanjutnya ada amalan di bulan Ramadan, dan yang terakhir ada hikmah di puasa Ramadan. Yang mana ketentuan puasa Ramadan itu sendiri memiliki anak cabang yang bercabang-cabang, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Oke, saya selanjutnya ke aset konten aplikasi, ke formulir 2. Nah, di sini terlihat kurang lebih latar yang saya gunakan kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa sih saya menggunakan latar forest atau hutan atau apa seperti ini? Karena yang konsep saya ajukan, konsep yang saya bawa di Indahnya Ramadan ini adalah seri jejak petualang. Jadi setelah peserta didik, seperti yang terlihat di judul halaman bagian menu ini, setelah peserta didik mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui nantinya, dengan harapan setelah mengetahui ini, pengetahuannya bertambah, wawasannya bertambah, agar pengetahuan dan wawasan yang dia dapatkan tadi dapat betul-betul dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya dapat memperoleh predikat takwa sebagaimana yang diinginkan atau yang sebagaimana tujuan terakhir dari mengapa kita berpuasa. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam materi. Dan ya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Tidak banyak yang berubah, latarnya tetap seperti ini saja, hanya di bagian materinya yang berubah, sesuaikan dengan materi. Oke, saya kembali ke menu, ke formulir 3. Nah, di formulir 3 ini terkait dengan skenario dan navigasi aplikasi, saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Untuk di judul menu itu ada ikon-ikon seperti musola seperti ini. Ketika dia
usernya ini ketika mampir di salah satu musola ini, katakan seperti itu, mampir di salah satu musola ini, maka dia akan membawa ke halaman Ayo Berdoa. Begitu juga seterusnya yang nanti akan terlihat di aplikasi di previewnya saya nanti. Kemudian di Ayo Berdoa di situ juga ada ikon kembali ke halaman menu dan audio. Audio ini merupakan suara saya untuk mendengarkan bacaan doa sebelum belajar. Pada dasarnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, begini juga, jadi simpelnya nanti langsung saja kita lihat di aplikasi previewnya. Iya, oke. Kita ke preview. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk saya sebagai pemula pengguna SAC itu memang tidak terlalu banyak mengeksplor isi SAC itu sendiri, karena saya sendiri merasa masih kebingungan, masih meraba-raba seperti itu. Ini saja hasil yang saya kerjakan ini menurut saya itu masih jauh dari harapan yang saya imajinasikan sebenarnya, masih jauh dari ekspektasi saya sebenarnya, tapi apapun itu adalah hasil jeripaya sendiri, jadi saya sendiri juga harus menghargai jeripaya saya. Jadi sebisa mungkin seperti inilah hasil karya yang saya berikan. Bagi saya tidak menampilkan begitu banyak animasi, karena yang saya pahami bahwa suatu aplikasi itu adalah langsung bagaimana kita dapat memberikan efek kepada peserta didik. Artinya saya hanya memuat aset-aset yang berkaitan langsung dengan materi pelajaran. Karena daya tangkap peserta didik kita ini berbeda-beda. Ada yang dengan musik dia bisa memperoleh pengetahuan yang lebih cepat, ada yang dengan melihat animasi dia suka, ada yang malah melihat itu semua terlalu ramai, katakan seperti itu ya, malah membuat dia jenuh dan mengganggu penyampaian informasi yang disampaikan di aplikasi tersebut atau di media tersebut. Jadi saya hanya buat sesimpel, sesederhana mungkin. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam di dalam paparan-paparan ini, setiap slide-nya berisi suara saya, audio narator langsung saya sendiri untuk menyampaikan sebagai pembuka ini kita akan dibawa kemana, seperti itu. Ini saya belum bisa mempreview dulu, saya hanya menjelaskan sekilas karena begitu saya preview langsung nanti ada musik dan audio narasi saya, seperti itu. Nah, untuk materi-materi pada umumnya sama. Kemudian saya akan ke latihan soal saja, ayo berlatih. Nah, di latihan soal ini saya tidak seperti Bapak Ibu yang lain ya, saya tidak membuat batasan ketika seseorang ketika seseorang menjawab sesuatu itu dengan benar, maka tombol next-nya baru berfungsi. Sedangkan jika dia menjawab salah, tombol next-nya tidak berfungsi. Nah, saya tidak memberikan batasan seperti itu. Jadi saya memberikan kebebasan kepada user, kepada pengguna, baik dia menjawab salah maupun menjawab dengan benar, dia dapat melanjutkan soal berikutnya. Bedanya hanya terkait dengan poin. Ketika dia menjawab dengan benar, poinnya bertambah. Namun ketika dia menjawab dengan salah, poinnya tetap 0. Counternya tetap 0. Dia coba lagi salah, tetap 0. Sehingga dia merasa penasaran dan mencoba hingga akhirnya benar. Nah, seperti itu. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik sehingga saya tidak mengaktifkan tombol on off, tombol next-nya, seperti itu. Nah, selain dalam soal multiple choice, saya juga di akhir soal ini, nah untuk yang ini saya mengaitkan dengan platform lain, yaitu Educandy. Jadi dua ini saya buat dalam bentuk platform Educandy yang nanti akan terhubung ke server Educandy. Yang pertama match up, yang kedua yang di sini adalah anagram. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja untuk preview.
Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang indahnya Ramadan. Setelah masuk di sini, peserta didik dapat memilih salah satu di bawah ini. apa yang ingin dikatakan dari awal ya tahapannya. Silahkan kita mengklik. Nah, di sini peserta didik diajak untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mendengarkan bagaimana sih bacaan doa sebelum belajar, bisa diklik pada tombol berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Nah, selanjutnya kita kembali ke pendahuluan. Assalamualaikum anak-anak. Saya juga tidak membuat tombol pause atau play terhadap suara saya di sini karena dengan maksud tujuan saya bahwa biar saja suara saya berulang-ulang agar peserta didik dapat dengan benar-benar ingat apa yang saya ucapkan. Jadi saya tidak mengaktifkan tombol on off-nya pause atau play. Selanjutnya saya masuk ke pendahuluan. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, mari kita ketahui kompetensi apa yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran ini. Assalamualaikum anak-anak, tahukah kamu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia berpuasa? Oke, kita lanjut ke Assalamualaikum ayo anak-anak. belajar. Di sini ada 3 item. Belajar, kalian akan mempelajari beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan. Nah, di sini peserta didik dapat memilih beberapa ketentuan apa yang akan dia puasa pelajari. Ramadan yang wajib diketahui. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Dan kita Artinya, kembali. berikut Nah, ini terusnya seperti itu. Saya akan coba pada ayo berlatih. Nah, di sini yang saya maksud ketika siswa masih menjawab sebagai contoh, menurut bahasa puasa berarti ketika siswa menjawab ini tidak makan, dia salah. Tapi dia masih mencoba kembali. Apa sih jawaban yang benar? Katakan tetap ini. Oh, masih salah. Dia masih penasaran. Coba deh yang ini. Oh, ternyata ini yang benar. Baru dia menekan selanjutnya. Jadi tombol next dan kembali ini tetap berfungsi walaupun dia tidak dapat menjawab dengan benar. Bedanya hanya di penambahan poin soal. Seperti ini, dia salah, dia tidak mau mengulang lagi, nggak apa-apa, dia bisa selanjutnya, seperti itu. Dan kita masuk ke platform yang tergabung di sini, yaitu saya menggunakan EduCandy. Klik untuk memulai, untuk menghubungkan kedua pernyataan. Nah kan, ini akan membawa kita kepada EduCandy. Oke, sementara loading. Oke, kita play. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi mampu berpuasa itu termasuk apa gitu? Mampu berpuasa apakah syarat wajib? Misalkan, oh iya benar seperti itu. Sunnah puasa, bagaimana jika salah? Nah, dia tidak akan mau juga. Nah, ini memang sudah otomatis dari EduCandy-nya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang kedua, anagram, kita coba juga. Oke, kita play. Nah, di sini menyusun kata Bapak Ibu seperti ini. Kira-kira apa ya? Ramadan. Nah, kan seperti ini ya Bapak Ibu. Sangat simple. Oke. Nah. Dan yang terakhir, pengembang yaitu saya sendiri. Ini adalah kontak saya. Mungkin demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sun. Ya Pak. Ini luar biasa. Ini banyak ide. Pertama, gambar itu berasal dari itu ya, apa? Dari Pripik juga ya? Iya Pak. Dari Pripik, oke. Yang menarik adalah konsistensi ya.
Dan itu memasangnya semua diselesaikan dulu di PowerPoint, kemudian main hotspot ya. Oke. Iya Pak, betul. Terus gambar atau sungai-sungai pun semua dari Pripik. Iya Pak. Oke, ini terus kalau dijadikan APK, saya belum ngetes di APK-nya itu. EduCandy itu keluar ke aplikasi atau jalan di SAC-nya? Kalau Keluar Pak, seperti menggunakan YouTube gitu Pak. Seperti kita masukkan YouTube. Oh, keluar langsung ya? Iya. Oke. Sip. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin menyampaikan? Mohon bimbingannya Bapak Ibu karena saya masih pemula, silakan jika ada masukan, saya menerima kritik dan saran yang membangun. SAC sulit Bu, disebut pemula Bu. Itu Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya perlu menyampaikannya. Jadi ada satu siswa dididik oleh satu gurunya di SMK itu. Saya undang tim saya, Dr. Godia gitu. Kata saya, silakan nilai itu tampilan. Menyatakan bahwa itu sangat profesional. Ini sulit kita ya. Dengan SAC itu sulit mengatakan kita sebagai pemula, karena kalau itu disodorkan keluar, ini orang sudah jago sekali programmernya gitu. Orang nggak ada yang tahu bahwa itu pakai SAC. Makanya sampai sekarang saya tidak berani mengatakan ada pemula, ada intermediate, ada advanced. Kan beda, karena SAC itu memang didesain begitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Tadi ada yang bertanya, Miss Erlin, apakah ini termasuk level 3? Maksudnya gimana ya, Bu? Level 3 apa itu? Batik apa? Saya sih nggak tahu level 3. Mungkin pembatik apa ya? Mungkin Miss Erlin bisa. Izin, maaf, maksud saya kemarin kan Pak sampaikan tuh ada levelnya, ada yang level 1, level 2, level 3 Pak, yang ada yang jaring kerangkanya itu Pak. Level pembatik bukan itu Pak, saya bukan pembatik. Maksudnya ini kan desain saknya ini ada yang istilahnya level 1 Pak, kalau tidak salah waktu itu dibilang itu. Level yang mana ya? Saya bicara kerangka ini Pak. Kalau kemarin kan waktu materi yang lalu yang awal Bapak sampaikan itu ada yang memang dasar, terus naik lagi ke tingkat kedua, baru ke tingkat ketiga. Maksud seperti itu Pak. Atau nanti coba saya sempurnakan. Masih bingung. Karena itu kita pembatik. Kalau pembatik saya betul. Bukan Pak, bukan pembatik, bukan level 3 untuk pembatik, bukan. Oke, boleh. Boleh nanti disampaikan ya. Iya. Silakan, siapa lagi? Ini memang luar biasa ya. Jadi dari pengalaman kami memberikan pelatihan, SAC ini sudah mulai banyak didalami dan mungkin sharing di antara para kalangan guru, dosen gitu, sehingga betul-betul gitu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, tolong seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti itu formulir 2 dan 3 dalam metode pembelajaran saya akan saya hapuskan. Semua harus masuk di dalam mind mapping. Silakan Bapak Ibu sekalian pelajari dengan baik mind mapnya itu, mind masternya. Semua konten ya, navigasi harus nempel di sana. Di mind mappingnya. Karena beberapa kali kami menemukan ya, aplikasi sangat bagus. Tapi kalau nanti dilakukan testing, itu di mind mapnya tidak bisa ketemu. Karena strukturnya beda jauh. Nah, itu yang menjadi cukup rumit kalau kontennya dipisah. Tapi nanti kami akan sampaikannya. Silakan, ada lagi Pak Denny. Ada yang menyampaikan Pak Denny? Dari saya udah cukup bagus Ibu ya. Tadi tampilannya juga menarik ya untuk tingkat SD itu. Mungkin tampilan juga harus memang pertama penampilan ya menarik. Biasanya anak-anak itu suka yang
warna-warni, ada Ya. ininya apa tuh? Ya tadi kan ada gambar siswa dan sebagainya, itu udah cukup bagus. Ada suara juga tadi. Mungkin tadi kalau dari saya ada tampilan home-nya tuh yang itu ya, mungkin bisa diganti dengan tombol apa gitu. Itu kan bawaan Bu ya, tombol home-nya. Iya. Nah itu Bawaan Pak. bawaannya. Pemula Pak. Itu bisa ditambahin jadi tombol apa gitu yang mungkin bisa Iya. menarik lebih oleh siswa. Itu aja Pak dari saya. Bu. Oke, terima kasih Pak masukannya. Tombol itu yang Iya penting. memang. Iya. Jadi home itu memang saya masih standar. Memang rencana saya kemarin itu mau mengganti, cuman karena sesuatu dan lain hal kita juga berpacu dengan waktu, dengan kegiatan-kegiatan lain, akhirnya terlupakan dan baru ingat tadi, oh iya home saya belum diganti seperti itu. Terima kasih Pak masukannya, sangat membangun. Sama-sama Bu. Ya, Baik. Ibu jika tidak ada, mungkin kita mengingat waktu, masih ada 2 pemateri di belakang saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.